di ba'da maghrib tadi bahwasanya sebab orang masuk ke dalam surga adalah karena kesabarannya, dan kesabaran yang dimaksud itu ada 3. Yang pertama adalah sabarnya ketika mentaati Allah. Yang kedua, sabarnya ketika dia meninggalkan maksiat Allah. Dan yang ketiga, sabarnya ketika Allah mengujinya dengan musibah-musibah. Dan sudah kita sebutkan juga bahwa saya di antara hal yang dapat meringankan seseorang, memudahkan seseorang dalam perjalanan sabarnya adalah dia husnudzon kepada Allah. Dia berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah sedang menguji dia karena Allah sayang kepada dia. Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya, Allah ingin mengangkat derajatnya. Dan begitulah cara Allah kalau mencintai suatu kaum. Innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai seseorang, maka suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Siapa yang ridha, maka baginya ridha. Siapa yang murka, maka baginya murka. Nah, dan termasuk kesabaran adalah kesabaran kita ketika bersahabat dengan orang-orang saleh. Ya, tadi sudah dijelaskan. Ya, sudah kita jelaskan bahwasanya di antara perintah bersabar dari Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar dengan orang-orang saleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata." Ya, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb-Nya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaan Allah. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, dari orang-orang saleh tersebut, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ya, di sini Allah perintahkan kita bersabar kepada orang-orang yang saleh. Ya, karena bisa jadi dia itu meskipun dia orang saleh tapi dia manusia, dia berbuat salah. Ya, dan manusia itu pasti berbuat salah. Kullu bani adama khata'un, dipakai sigo mubalaghah, khata'un pakai ya fa'al. Fa'al itu sering. Ya, sering berbuat kesalahan. Ya, dan juga Allah sebutkan tadi di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang idza fa'alu fahishatan aw zalama anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ya, orang-orang yang bertakwa adalah apabila mereka berbuat kezaliman atau mendolimi diri mereka, maka mereka beristighfar kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga kenapa kita diperintahkan sabar terhadap mereka? Karena biasanya orang saleh itu dia akan menasihati kita walaupun itu pahit. Ya. Memang ada orang-orang yang dia akan menasihati kita ya kalau tidak berbahaya, kalau tidak ya mungkin kayaknya kalau saya nasihat ini tidak masalah. Tapi ada yang dia itu mau pahit atau mau manis tetap dia nasihati. Ya, mungkin ada orang bergibah, membicarakan orang, ya lagi asik-asiknya tiba-tiba dibilang stop. Jangan melangkah lebih jauh. Jangan memakan daging yang sudah busuk. Ya. Ada orang yang mungkin mau pinjam uang di bank, tiba-tiba dibilang, "Jangan akhi, jangan." Ya. Lebih baik bersabar saja dengan motor lama daripada pinjam dengan harus pinjam uang untuk jatuh ke dalam riba. Terkadang seperti ini harus sabar kita. Tapi kalau kita lepas itu berbahaya. Ya. Dan juga di antara kenapa kita harus bersabar sama orang yang beriman, orang soleh, dan jangan memusuhi mereka, karena almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu bersama dengan yang dicintai. Anta ma'aman ahabta. Engkau akan bersama dengan yang engkau cintai di surga. Kalau misalnya kita sudah benci kaum muslimin, kita sudah benci orang soleh, lalu kita cintai orang kafir, kira-kira di akhirat sama-sama siapa kita? Kita sudah benci saudara kita kaum muslimin, ya, orang soleh, lalu di saat yang bersamaan kita sayangi orang kafir, terus di hari akhirat kita mau sama-sama siapa? Bagaimana nanti kalau yang kita benci itu masuk surga? Nah, ya, maka bersabar.
Kemudian wa minhum, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa minhum, dan di antara malaikat yang dikabarkan kepada kita tugas mereka, ini kita sedang membahas tentang malaikat-malaikat yang Allah kabarkan dan Rasulnya kabarkan. Sekali lagi ini perkara gaib, tidak bisa kita mengada-ngada. Ya. Di antara malaikat yang Allah kabarkan, muwakkaluna bi tahiyati ahlil jannah, ya'buduna Allah azza wa jalla lailan wa nahara. Dia beribadah kepada Allah di malam dan siang hari. Maksudnya di setiap harinya. Habis waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bisa ciptakan malaikat dengan ibadahnya yang luar biasa tanpa henti. Dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa ciptakan mereka. Harusnya kita ambil pelajaran. Ya. Nah, Allah ciptakan kita dengan syahwat itu untuk menguji kita. Ya. Kita bisa menjadi orang yang lebih mulia dari malaikat atau bisa menjadi lebih hina daripada binatang. Ya, kita dikasih syahwat, dikasih akal yang untuk berpikir. Lalu Allah jelaskan, ya, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami sudah persiapkan, ya, kebanyakan bagi penghuni neraka itu manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, dia tidak pakai hatinya untuk memikirkan ayat-ayat kami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak dipakai matanya untuk melihat ayat-ayat kami. Walahum adhan la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tidak dipakai. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Tapi ya dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, nanti di hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat itu pelayan-pelayan orang-orang yang beriman. Maksudnya orang yang beriman tinggi derajatnya karena kesabaran mereka di dunia yang singkat ini. Ya, nah, dia malaikat itu diantaranya adalah Allah yang apa yang Allah ciptakan mereka hanya fokus ibadah saja. Kama qala Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ya, mereka bertasbih memuji Allah di malam dan siang hari, la yafturun. Mereka tidak pernah berhenti. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, attatis sama'u wa haqqalaha anta'it. Ya. Atta itu al-aqid itu ringikan atau rintihan, ya. Wal atid, dan atid adalah huwa sarirur rahal alal ba'iri idza kana al-hamal sakilan, ya, rintihan unta apabila dia terlalu banyak membawa barang, ya. Ini dibilang Nabi SAW, attatis sama'u wa haqqala anta'id. Langit menjerit, langit merintih, dan layak bagi langit untuk merintih. Ya, attatis sama'u wa haqqalaha anta'id. Langit merintih, langit menjerit, dan wajar bagi langit untuk menjerit. Ma min mawdi'in arba'i asabi minha illa wa fihi malakun qa'imun lillahi aw raki'un aw sajidun. Ya, tidak ada satu tempat sebanyak 4 jari kecuali di situ ada satu malaikat yang berdiri atau rukuk atau sujud kepada Allah. 4 jari. Di langit tidak ada 4 jari begini, melainkan di situ apa? Ada malaikat yang dia berdiri atau rukuk atau sujud. Di sini dibilang 4 jari, wallahualam apakah jari yang dimaksud itu jari seperti ini? Wallahualam. Ya, yang dimaksud jari, ya kita tahu jari yang seperti ini. Nah, kecuali ada yang memalingkan maknanya. Ya, sungguh sangat banyak, ya, luar biasa luasnya ini langit. Tapi tidak ada 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang beribadah kepada Allah. Nah, wa kutubihi, dan ini tugas-tugas malaikat, ya. Masih banyak lagi tugas-tugas malaikat yang Allah kabarkan, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ya. Apa ayatnya itu?
Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Di situ Allah jelaskan tentang dua malaikat yang Allah turunkan di Babilonia yang tugasnya itu untuk menguji. Ya, diajarkan sihir, lalu sebelum diajarkan sihir dia katakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami berdua ini hanya fitnah yang menguji kalian, jangan kalian kafir. Ini dikatakan Harutu wa Marut. Harut dan Marut, namanya dua malaikat tersebut Harut dan Marut. Tugasnya Allah turunkan di Babilonia untuk menguji. Dan dikatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah dan jangan kalian kafir. Dalil ini sangat jelas menunjukkan bahwa orang yang belajar sihir itu kafir. Karena kenapa? Kata malaikat tersebut, innama nahnu fitnah, kami adalah fitnah yang ditugaskan untuk menguji kalian dengan sihir-sihir ini. Fala takfur, fala tata'allamu hatta takfuru. Jangan kau belajar dari kami sampai kalian kafir. Ya. Nah, maka orang yang belajar sihir nanti kita akan sebutkan juga dalam Nawaqidul Islam ya. Ada kitab di sini Talib juga Nawaqidul Islam juga. Itu di antara pembatal sihir itu adalah as-sihr. Melakukan sihir. Di antara bentuk sihir itu adalah pelet dan memisah suami istri. Sihir yang dipakai untuk membuat orang jatuh cinta kepada kita atau untuk memisahkan dua suami istri baru dia ambil istrinya orang. Itu di antara sihir yang dipelajari dari jin-jin, yaitu pun orang yang mempelajari bisa kafir. Ya, dia menggadai sedikit kenikmatan di dunia ya untuk menjual akhiratnya yang tidak ada lagi berguna penyesalan pada hari itu. Nah, kemudian di antara yang kita tahu tugas malaikat apa lagi selain itu adalah yang bertugas untuk mengatakan amin ketika ada saudara yang berdoa. Kata Nabi SAW, dakwatul mar'il muslim li akhihi mustajabatun. Doanya orang yang berislam kepada saudaranya bi dhahril ghaib, di belakangnya mustajabatun. Di belakangnya di saat dia tidak ditahu, kalau dia mendoakan saudaranya itu mustajabah, itu terkabulkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang mendoakan kebaikan untuk saudara sesama muslim di belakang layar, ya, maka itu cepat terkabulkan, ya. Wa inda ra'si malakun, dan di sisi kepalanya ada malaikat muwakkalun, kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal walakal amin walakal misl. Ya. Setiap kali dia berdoa kebaikan kepada saudaranya, malaikat akan berkata, bagimu juga. Ya, semisal yang kau doakan. Ya. Tapi ini doanya dengan tulus ya. Jangan kita doakan saudara kita karena kita juga ingin berharap. Doakan mustajab kalau kita doakan. Kita doakan sahabat kita, ya Allah, mudahkanlah dia untuk menikah. Niat kita supaya kita ditambah istri kita. Nah ini nak ikhlas ini. Nah ikhlas. Ya. Maka di sini kita ambil pelajaran, doanya orang yang ikhlas itu mustajabah. Itulah kenapa doanya orang tua kepada anaknya itu mustajabah. Ya, doanya orang tua kepada anaknya itu mustajabah. Maka hati-hati bicara. Mungkin kalau kita sudah jengkel sekali nih, mungkin karena terlalu aktifnya anaknya kita itu, jangan keluar kata-kata yang tidak baik, karena itu bisa doa. Ya, kalau misalnya seperti Imam Sudais dulu itu pernah dijengkel sekali sama mamanya doa kenapa semoga kau jadi imam Masjidil Haram, akhirnya terkabulkan. Mungkin anak kita kasih pecah piring atau mungkin robek bantal atau apa, jangan keluar kecuali kebaikan saja. Ya, semoga kau menjadi hafiz Quran. Nah, semoga akhlakmu nanti jadi akhlak seperti akhlaknya Nabi SAW. Semoga kau menjadi orang yang bisa bermanfaat kepada orang banyak. Jangan didoakan.
Ayo kau rusak, oh seperti ini. Ayo nanti kau kalau besar nanti kau jadi begini. Jangan. Ayo anak nakal ini tidak bisa berubah ini anak. Jangan. Ini kata-kata seperti ini. Orang tua itu ya usahakan dia gunakan, ya dia keluarkan bahasa-bahasa yang baik. Dan juga nanti itu bahasa-bahasa ditiru sama anaknya. Ditiru sama anaknya, bapaknya suka bahasa-bahasa yang tidak bagus, anaknya nanti begitu. Maka kita ingin anak kita bahasanya baik, jadi dulu qudwah. Jadi dulu orang yang memberi teladan, anak kita insya Allah jadi bagus bahasanya. Nah, kemudian wa kutubihi. Di antara yang wajib kita imani adalah wa kutubihi dan kitab-kitab Allah. Pertama apa? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kita sudah membahas Allah, malaikat dan kitab-kitabnya. Di antara yang kita wajib iman adalah kitab-kitab Allah. Jami'u kitab, ya, jam'u kitabin. Kutub itu jamak dari kitab. Kitab, kitabani, kitabaini, kutub, ya. Bima'na maktubun wal muradu bihal kutub allati anzalahallahu azza wa jalla ala rusulihi li'annahu ma min rasulin illa anzalallahu alaihi kitaban. Maksudnya adalah kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Karena tidak seorang pun rasul kecuali Allah akan turunkan kepadanya satu kitab. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mudhirin wa anzala ma'ahumul kitab. Nah, di situ dijelaskan dahulu manusia itu satu umat. Maka Allah mengutus kepada mereka nabi-nabi yang memberikan kabar gembira dan peringatan, wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah berikan kepada setiap nabi itu kitab. Ya, wa qala azza wa jalla min Nuh wa Ibrahim. Allah pernah berfirman tentang Nuh dan Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi man nubuwata wal kitab. Dan kami jadikan kepada keturunan Nuh dan Ibrahim ini hima itu kembali ke Nuh dan Ibrahim, an-nubuwata, ya, kenabian. Ya tahu banyak nabi, semua nabi dari jalur Nuh dan banyak nabi dari jalur Ibrahim. Ya, lebih banyak di Ishak. Ada satu nabi dari Ismail, itulah nabi kita alaihi salatu wassalam, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Nah, wa'lam anna jami'al kutub bisabiqati mansukhatun. Ketahuilah bahwasanya seluruh kitab-kitab yang terdahulu itu sudah terhapus. Bima lahu himatun 'alaiha wa huwal Qur'an. Ya, dengan apa-apa yang datang untuk menjaga dan mencukupi, yang apa-apa yang datang dari hal yang terjaga dan mencukupinya, yang itu adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi semua kitab-kitab yang kita tahu ada berapa? Ada namanya kitab Injil untuk Nabi Isa, ada kitab Zabur untuk Nabi Daud, ada kitab Taurat untuk Nabi Musa, ada suhuf, ya, suhufi Ibrahim wa Musa, dan banyak kitab. Dan lagi-lagi ini perkara gaib, jadi kita iman yang dijelaskan, yang lain bukan kita ingkari. Bagaimana dengan Weda misalnya, atau kitab Hindu, atau kita katakan yang dimaksud adalah agama samawiyah, agama yang turun dari Allah, ya. Adapun agama berhala, maka kita tidak katakan itu kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak katakan agamanya kitabnya Hindu itu atau yang lainnya atau Buddha itu juga dari Allah, tidak. Ya, maka yang kita katakan yang turun untuk menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kitab-kitab sebelumnya itu sudah banyak terubah. Contohnya Taurat dan Injil. Ya, Allah sendiri yang mengatakan yuharrifunal kalima amma wadihi. Mereka mengubah-ubah apa yang ada dalam kitab tersebut. Ya, dia ubah sesuai maunya. Ya, kita tahu dulu Nabi Isa tidak disembah. Ya, kita tahu dulu babi haram dan yang lainnya, ya, sudah diubah-ubah. Dan kita wajib beriman tentang adanya kitab itu, bukan berarti beriman bahwa kitab itu masih benar. Ya. Dan kata Nabi SAW, hadithu wala haraj. Silahkan kau baca dan kisahkan kisah-kisah itu, tidak ada dosa bagimu kalau kita baca. Maksudnya kata Nabi, silahkan baca Taurat, silahkan baca Injil, wala haraj, tidak ada dosa.
Wala tusaddiquhu wala tukadzibu. Ingat, jangan kau benarkan karena kau tidak tahu apakah itu sudah dirubah atau belum, dan jangan kau dustakan karena boleh jadi itu belum terubah. Pertanyaannya, kita tidak tahu yang mana yang terubah, yang mana belum. Maka ya kitab-kitab terdahulu itu kita imani, bukan berarti kita imani masih benar. Ya, tapi kita imani Allah turunkan, tapi kita imani juga Allah berfirman, yuharrifunal kalima am mawadi. Ya, mereka merubah-rubah isinya. Allah juga mengatakan wailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. 3 kali dibilang wail. Ya. Siapa yang menulis kitab dengan tangan-tangannya, summa yaquluna hadza min indillah, lalu dia katakan ini dari Allah. Celaka mereka dengan apa yang mereka usahakan, celaka mereka. Ya. Yastaru bi samanan qalila, untuk dia jual dengan harga yang sedikit. Ya. Nah, kulul kutub, semua kutub itu apa? Qala Allah jalla jalalu, Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad alaihi salatu wassalam satu kitab, yaitu apa? Al-Quran. Bil haqqi, dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan terhadap kitab yang datang sebelumnya, minal kitabi, dari kitab, muhaiminan alaihi, ya, yang dan untuk menjaganya, membenarkan dan untuk menjaganya. Jadi semua kitab itu membawa syariat, ya. Tapi satu hal yang tidak berbeda dari kitab-kitab tersebut, di tengah perbedaan syariat-syariat yang ada, ya, ada yang bertobat itu harus bunuh diri. Ya, Taurat itu umat Nabi Musa, kalau mereka berbuat kesyirikan, cara tobatnya bagaimana? Bunuh diri. Bukan bunuh diri, saling membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum. Mana ayatnya itu surah Al-Baqarah, ya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum, ya, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Kata Allah, dan ketika berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian dengan mengambilkan ijil sapi ini sebagai berhala. Fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kepada pencipta kalian, yaitu Allah. Faqatulu anfusakum, bunuh diri-diri kalian. Dalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah. Fataba alaikum, maka Allah akan mengampuni kalian. Innahu wat-tawwabur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubatnya dengan cara seperti itu. Berbeda-beda syariat kita. Ya. Kita ini taubatnya kita ini dengan cara apa? 4 syaratnya bertobat. Kalau itu haknya manusia, kalau haknya Allah 3. Yang pertama, kalau kita bertobat tentang haknya Allah, misalnya kita pernah dulu lalaikan sholat, lalaikan puasa, ya, maka taubat yang pertama adalah kita menyesal. Yang kedua, meninggalkannya. Yang ketiga, berazam untuk tidak meninggalkannya. Tambah lagi 1 kalau berkaitan dengan hak manusia, kembalikan haknya dia. Jangan kita bertobat, kita curi uangnya, tidak dikembalikan uangnya. Ini belum bertobat namanya. Baik. Ya. Dulu itu sampai membunuh diri. Ya. Oleh karena itu, Allah kabulkan doa kita, ya Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami beban-beban yang isran, beban-beban yang kau berikan kepada kaum sebelum kami. Karena memang berat. Ya. Nah, tapi di tengah perbedaan syariat mereka, semuanya kitab, semuanya nabi, semuanya rasul membawa satu ajaran yang sama, apa itu?
tauhid. Semuanya Rasul membawa misi untuk menyerukan tidak ada la ilaha illallah, tidak ada ilaha sesembahan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bawa itu. Di tengah perbedaan perbedaan syariat mereka. Nah, kullul kutubi mansukhatun bil Qur'ani fala yu'mal bi syar'an. Setiap kitab-kitab itu yang sebelumnya selain Al-Qur'an itu terhapus, dihapus dengan Al-Qur'an, maka tidak diamalkan dengannya secara syariat. Wa ikhtalafal ulama rahimahumullah, maka ulama berselisih fi ma sabata fi syara'i min qablina, tentang apa yang ditetapkan di syariat-syariat sebelum kita. Hal na'malu bihi illa an yarudda syar'una bi khilafi aw la na'mal bihi. Kalau misalnya masih ada syariat-syariat di kitab-kitab mereka yang tetap, ya, misalnya ada orang yang mencuri itu di syariatnya mereka dicambuk misalnya, atau diasingkan. Di syariat kita kan jelas dipotong tangannya. Nah, apakah kalau masih ada di syariat mereka, apakah kita mengamalkannya ya sampai syariat kita tidak menolaknya dengan menyelisihinya, atau kita tidak mengamalkannya? Ya, kalau tadi jelas ya sudah diselisih karena syariat kita kan potong tangan. Ya, kalau misalnya ada yang ditetapkan syariat mereka, ternyata di syariat kita belum membahas itu. Ya, bagaimana? Tapi sebelumnya syariat kita sudah membahas semuanya. Minal ulama, di antara para ulama man qala, ada yang berkata in syuri'a min qablina, kalau disyariatkan sebelum kita, syuri'a lana, maka disyariatkan juga untuk kita. Malam yarud syar'una anna syar'una bi khilafi, selagi syariat kita belum menyelisihinya. Selagi syariat kita belum menyelisihinya. Wadhalika annama sabaqa minasyara'i, karena itu apa yang berlalu dari syariat kita itu ada 3. Yang pertama, imma an tuwafiqahu syariatuna, ada yang syariat kita menyepakatinya. Apa contohnya? Di zaman Nabi, di syariat Taurat, kalau orang yang berzina itu apa? Dirajam. Ternyata di syariat kita juga dirajam. Itu yang pertama. Jadi ada 3. Syariat orang-orang terdahulu itu kita menyelisihinya. Ya. Seperti tadi, bertobat dengan cara bunuh diri. Syariat kita datang tidak boleh bunuh diri. Fala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan kau bunuh dirimu, ya, karena Allah Maha penyayang kepadamu. Wa imma an la tarudda syariatuna, atau yang ketiga, syariat kita tidak menolaknya bi khilafihi, dengan menentangnya, wala wafaqihi, dan tidak pula menyepakatinya, fayakunu maskutan anhu, sehingga jadilah terdiam darinya. Ya, terdiam darinya. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, fama wafaqathu syariatuna, apa yang disepakati oleh syariat kita seperti tadi rajam, fahuwa haqqun an nattabi'ahu, maka itu adalah kebenaran, wa nattabi'uhu, dan kita ikuti. Ya. Ini rajam kalau dia sudah menikah. Ada kisah, ya, masih ada waktu sedikit ya. Ada kisah dari Bani Israil, dari Rasul SAW ketika Rasul pergi ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasul kan diangkat jadi kepala negara di Madinah. Kalau sekarang kepala bupati lah. Ya. Lalu ada yang berzina dari kalangan Yahudi. Innal Yahuda ja'u ilan Nabi SAW. Ya, sesungguhnya orang Yahudi ya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadakaru lahu anna rajulan minhum wa mra'atan zanaya, dan mereka orang Yahudi tersebut menceritakan, mengabarkan bahwa ada seorang dan lelaki dan wanita itu berzina. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tajiduna fit Taurah. Rasul bertanya kepada kalian, apa yang kalian dapatkan di dalam Taurat?
fi sya'ni zina. Kalau ada orang berzina, faqalu, maka orang tersebut menjawab, ya, nafdahuhum wa yujladuna, kami cela mereka dan kami cambuk pelakunya. Faqala Abdullah bin Salam, kadzabtum, berkata Abdullah bin Salam, kau berbohong. Inna fiha rajam, sesungguhnya di dalam Taurat ada hukum rajam. Fa'tu bit Taurah, kalau kalian berani bawa Taurat ke sini. Ya, nah Rasulullah SAW sebagai apa? Kepala negara, jadi Rasul, mari Taurat. Ya. Apa di Taurat tentang orang yang berzina? Dia hukumi sebagaimana orang mereka memperlakukan Taurat. Maka berikan Taurat. Fanasyaruha, maka mereka mencari tentang hukum zina. Faja'ala ahaduhum yadahu ala ayatir rajam. Maka di antara mereka ada yang meletakkan tangannya di atas ayat rajam begini. Jadi dia baca begini. Ini ya Rasulullah. Dia taruh tangannya sini, ini. Baca ini rajam, tapi dia tutup jarinya sebagian ayat di Taurat. Ya. Summa ja'ala yaqra'u ma qablaha wa ma ba'da. Lalu dia membuat para sahabat itu atau orang-orang Yahudi itu membaca sebagian saja, sebelum dan sesudahnya. Di tengah-tengah dia dibaca. Faqala lahu Abdullah bin Salam, maka Abdullah bin Salam menjawab, irfa yadaika, angkat tanganmu. Farafa'aha, diangkat tangannya. Fa idza fiha ayatur rajam, ternyata setelah diangkat tangannya di situ ada ayat tentang rajam. Faqalu sadaqa Muhammad, faqalu sadaqa ya Muhammad fiha ayatur rajam. Orang-orang pun berkata, benar ya Muhammad, di dalamnya ada ayat tentang rajam. Fa amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima, maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka berdua dirajam. Qala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar, fara'aitu rajula yahni alal mar'ati yaqihal hijarah, maka aku melihat laki-laki tersebut mendekat wanita yang dia zinai agar wanita tersebut tidak terkenai batu, tapi mereka berdua mati. Ya. Dia lindungi dalam keadaan dia mungkin ya, dia sayangi betul, tapi dia berzina dan sayangi betul, akhirnya dia dekap wanita tersebut agar tidak terkena batu, tapi dua-duanya meninggal. Ya, naudzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita Allah jadikan akhir kehidupan kita sebagai akhir yang baik. Kemudian itu yang pertama, yang dipakai, yang syariat mereka ternyata ketika kita di Al-Quran sama, maka ini wajib kita ikuti. Yang kedua, wa ma khalafa syari'atuna, siapa yang diselisih oleh syariat kita, fala na'mal bihi bil ittifaq. Jangan kita lakukan dengan kesepakatan para ulama. Misalnya taubat di zaman mereka itu, di kitab mereka itu dibunuh, saling membunuh. Tapi di kita tidak, maka diselisih. Jangan kita lakukan. Ya, li'annahu mansukhun, karena mereka sudah terhapus. Ya, dihapus oleh Al-Qur'an. Wa mithaluhu, dan contohnya, la yuharramu 'alan nasi aklul ibil. Manusia tidak diharamkan memakan onta fi waktina, di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'annaha 'ala bani Israil, padahal unta di zaman Bani Israil, al-yahudu khassatan, ya orang Yahudi secara khusus, kanat muharramatan. Onta itu haram. Berarti boleh makan haram onta tidak? Zaman di Taurat haram. Tapi kita tidak haram, maka boleh. Yang ketiga, wa man lam yarud, dan apa yang belum dibantah syar'una, syariat kita belum membantahnya, bi khilafihi, dengan menyelisihinya, wala wafaqihi, dan belum pula menyepakatinya, maksudnya tidak dibahas. Fahada mahallul khilaf, maka ini tempatnya khilaf para ulama. Minhum man qala, di antara mereka ada ulama yang berkata, innahu syuri'a lana, disyariatkan juga kita pakai kepada ayat-ayat yang ada dalam Taurat kalau masih belum ada di kitab. Wa minhum man qala, di antara para ulama yang berkata, laisa bisyar'ilana wa likulli dalil. Ya. Bukan di syariat kita dan semuanya itu sudah dalilnya. Ya. Fatafsilu dzalika fi usulil fiqh. Dan kalau mau dibahas ini, dibahas di ilmu usul fikih. Sayangnya kita belum belajar usul fikih. Ya, insyaallah intinya enggak usah kita dalami Taurat, dalami dulu Al-Qur'an. Umar bin Khattab tidak suka lihat orang yang baca Taurat, meskipun enggak apa-apa.
Tapi kalau kita jarang baca Quran, mau baca Taurat, muskilah. Ya. Padahal Allah janji, Rasul janji, man qara harfan fi kitabillahi falahu ajrun wal ajru bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an maka dia dapat satu pahala. Satu pahala dikali 10. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim dapat 30 pahala. Masih ada waktu untuk baca Taurat. Ya. Nah. Dan kalaupun kita mau baca tidak dipermasalahkan, tapi jangan benarkan karena kita tidak tahu apakah itu sudah diubah atau belum, dan jangan salahkan, jangan sampai itu belum diubah. Nah. Ya. Adapun kalau misalnya kita dapat ada hukum yang sama, ya kita katakan kita ikuti. Kalau kita dapat ada hukum yang berbeda, maka kita katakan kita tidak akan ikuti. Intinya kita banyak-banyak belajar, karena Allah Subhanahu wa taala kalau inginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan pahamkan dia masalah agamanya, dan di antara cara Allah pahamkan kita dengan agama kita adalah Allah mudahkan menuntut ilmu agama. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.